Di balik tirai sejarah perbankan dunia, ada sebuah nama yang melambangkan kekuatan, kekayaan, dan pengaruh global. Nama yang sudah mendominasi dunia keuangan selama berabad-abad, yaitu keluarga Rothschild. Hai Sobat 18 Channel, semoga selalu sehat dan sukses dimanapun kalian berada. Apa Sobat pernah mendengar nama Rothschild? Kalau kamu sering baca soal sejarah perbankan atau mungkin pernah ketemu teori konspirasi di internet, pasti deh nama ini sering banget muncul. Tapi siapa sebenarnya keluarga Rothschild? Kenapa mereka dianggap sebagai keluarga paling berpengaruh dalam dunia finansial? Di video ini kita akan ngulik sejarah keluarga Rothschild berawal dari toko kecil di Frankfurt sampai jadi raksasa perbankan dunia. Kisah ini dimulai pada akhir abad ke-18 di kota Frankfurt, Jerman. Seorang pria bernama Mayer Amschel Rothschild lahir pada tahun 1744, membangun pondasi dari sebuah dinasti yang kelak akan mengguncang dunia perbankan internasional. Mayer bukan terlahir dari keluarga kaya raya, dia mulai dari bawah banget. Orang tua Mayer meninggal saat usianya 11 tahun. Dan ini yang membuat ia akhirnya harus banting tulang buat menghidupi keluarganya. Karir pertamanya menjadi anak magang di sebuah bank di Hanover. Mayer bekerja di sana selama beberapa tahun untuk menimba ilmu dan juga menabung. Setelah punya cukup uang, ia kembali ke Frankfurt di tahun 1770 untuk memulai usaha sendiri. Tokonya kecil tapi spesial. Dia juga jual barang-barang antik dan koin langka. Cuma yang bikin dia beda adalah keahliannya dalam hal keuangan. Mayer nggak sekedar jual koin atau barang mewah, dia juga cerdas dalam memahami bagaimana uang bekerja. Lewat koneksi yang dia bangun dengan bangsawan dan keluarga kerajaan di Jerman, Mayer mulai dipercaya sebagai konsultan keuangan bagi keluarga kerajaan. Ini adalah langkah pertama yang membawa keluarga Rothschild ke dunia finansial. Dalam beberapa tahun, Mayer menjadi bankir dan administrator di bawah pemerintahan Raja Wilhelm pertama. Dari jabatannya ini, akhirnya Mayer menjadi tahu bagaimana cara meningkatkan kekayaan untuk Wilhelm pertama dan juga untuk dirinya sendiri. Ternyata keduanya diuntungkan oleh Perang Napoleon. Wilhelm pertama menjual jasa para tentaranya kepada Inggris dan Rusia. Adapun Mayer meminjamkan dana kepada pemerintah-pemerintah untuk membiayai perang. Tapi ternyata visi Mayer nggak berhenti cuman di Frankfurt doang. Dia punya rencana yang lebih besar. Bayangin, dia punya 5 anak laki-laki dan semuanya dikirim ke kota-kota besar di Eropa buat mendirikan bank di sana. Ada Amschel yang tetap di Frankfurt, ada Salomon di Wina, ada Nathan di London, ada Karl di Naples, dan James di Paris. Mereka nggak cuma menjalankan bank, tapi juga bikin jaringan perbankan lintas negara yang saling terhubung. Inilah yang bikin Rothschild beda dari yang lain. Mereka nggak cuma beroperasi di satu negara, tapi punya jaringan finansial yang bisa transfer informasi dan emas, juga uang, secara cepat di seluruh Eropa. Kalau kamu suka cerita tentang perang, ini bagian yang keren banget. Waktu Perang Napoleon berlangsung, keluarga Rothschild memiliki peran yang sangat penting, terutama si Nathan Mayer Rothschild yang buka cabang di London. Dia bukan cuma bantu mendanai Inggris buat perang lawan Napoleon, tapi dia juga dikabarkan mendanai penggelapan emas batangan ke pasukan Wellington di seluruh Eropa, serta mengatur pembayaran subsidi keuangan di Britania. Ternyata keluarga Rothschild udah mengeluarkan 9,8 juta pound sterling yang saat ini nilainya mencapai 6,8 miliar pound sterling. Gimana nggak tambah kaya kan si Rothschild ini? Nathan juga terbantu dengan 4 saudaranya yang membantu mengkoordinasikan aktivitas Rothschild di seluruh Eropa, termasuk diantaranya mengirimkan emas ke seluruh Eropa yang hancur akibat perang. Karena ada jaringan keluarga ini yang terdiri dari kakak beradik Rothschild, Nathan akhirnya bisa unggul di persaingan pasar dengan kompetitornya karena selalu dapat informasi politik dan keuangan lebih dulu. Pada satu peristiwa, jaringan keluarga ini memungkinkan Nathan di London menerima berita kemenangan Wellington pada pertempuran Waterloo, sehari sebelum pengantar pesan resmi pemerintah. Concern pertama Rothschild mengenai kejadian ini adalah keuntungan keuangan
akibat fluktuasi pasar yang akan terjadi setelah berita kemenangan Wellington beredar luas di masyarakat. Jadi si Nathan dan kurirnya nggak langsung membawa berita ini ke pemerintah, biar pemerintah nggak ngumumin dulu ke masyarakat. Jadi masyarakat nggak banyak yang tahu dulu, biar mereka bisa memanfaatkan fluktuasi pasar yang akan terjadi kalau berita kemenangan ini menyebar di masyarakat. Awal dari tindakan menguntungkan Rothschild yang paling terkenal dilakukan setelah berita kemenangan Britania Raya akhirnya diumumkan ke publik. Nathan Rothschild ternyata udah memperhitungkan kalau pas perang selesai, maka pinjaman pemerintah juga akan berkurang, karena kan nggak harus danai perang lagi. Kejadian ini akan menciptakan lonjakan pada obligasi pemerintah di Britania Raya. Dan juga akan ada penstabilan keuangan dari pemerintah selama 2 tahun ke depan karena perang sudah selesai. Jadi si Nathan langsung membeli seluruh pasar obligasi pemerintah dengan harga yang menurutnya menguntungkan. Sebelum masa 2 tahun penstabilan keuangan pemerintah Britania Raya mulai berjalan. Setelah penstabilan ekonomi berlangsung, akhirnya muncullah lonjakan obligasi pemerintah Britania Raya. Si Nathan akhirnya ngambil kesempatan ini dong. Nathan menjual semua obligasinya dan mendapatkan keuntungan sebesar 40%. Nah sobat, keuntungan 40% pun sudah sangat besar mengingat investasi Nathan yang nggak main-main nominalnya. Lalu apa kabar dengan Rothschild hari ini? Di abad ke-20, pengaruh mereka di perbankan mulai berkurang seiring munculnya bank-bank besar lainnya. Tapi mereka nggak pernah benar-benar hilang loh. Hari ini keluarga Rothschild masih aktif di sektor investasi dan manajemen aset lewat perusahaannya, yaitu Rothschild & Co. Mereka mungkin udah nggak sedominan dulu, tapi warisan mereka di dunia keuangan masih terasa sampai sekarang. Mereka adalah contoh nyata bagaimana sebuah keluarga bisa mengubah sejarah lewat kecerdasan dan visi yang besar. Jadi itulah cerita tentang Rothschild. Dari sebuah toko kecil di Frankfurt, mereka tumbuh menjadi kekuatan finansial dunia yang gak ada tandingannya. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Mimin juga terbuka buat kritik dan saran biar kedepannya bisa ngasih kalian video yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan ngebahas lebih banyak lagi kisah-kisah yang seru. Dan terima kasih sudah menonton.